Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Tidak terasa ini, Sahabat Disdik, kita kembali akan membahas tentang PPDB. Kali ini PPDB yaitu di SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti, Provinsi Jambi, tahun ajaran 2025-2026. Ini menarik sekali ya, mungkin banyak dari sahabat Disdik, anaknya, saudaranya, tetangganya yang ingin masuk nih di SMA Titian Teras cukup terkenal di Provinsi Jambi. Untuk lebih lanjut informasinya tentu saja saya tidak sendiri, kita telah kedatangan dua narasumber ini. Beliau adalah Bapak Kepala Sekolah dari SMA Titian Teras, yaitu Bapak Henry Yulianto SPD, dan juga Ibu Agustin Winarni selaku Wakil Kesiswaan SMA Titian Teras. Kita sapa dulu narasumber kita ya, sahabat Disdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Henry, selamat datang kembali. Iya, Bu. Iya, sahabat Disdik, Pak Henry dengan orang yang sama tetapi dengan tempat bertugas yang berbeda ya Pak ya kali ini ya. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Titian Teras. Mungkin sebelumnya sahabat Disdik pernah nih nonton podcast kita. Beliau adalah salah satu kepala sekolah berprestasi waktu itu untuk Jambore GTK ya Pak Henry ya. Ya, selamat datang kembali Pak. Jangan bosan-bosan. Terima kasih Bapak telah menyempatkan diri, dan Ibu Agustin, selamat datang Bu di studio podcast sahabat Disdik. Ibu Agustin ini adalah salah satu guru senior biologi. Mungkin ini banyak yang sudah tahu ini dari sahabat Disdik, Bapak Ibu guru kita ini suhunya biologi ini termasuk salah satu di Provinsi Jambi. Ibu terima kasih Bu telah menyempatkan untuk kita ngobrol-ngobrol. Iya, ngobrol-ngobrol di sini, bincang-bincang di sini ya Bu ya. Baik Pak Henry, ini tugas baru, tempat baru. Sebenarnya bukan baru-baru banget Pak ya. Sebelumnya Bapak juga kepala sekolah di Bungo ya Pak ya. Di SMA Negeri 1 Bungo. Iya, baik Pak Henry. Nah ini Pak, mengenai SMA Titian Teras ini Pak, sedikit Bapak ceritakan tentang profil SMA Titian Teras ini kira-kira seperti apa? Oke, ya, terima kasih. Selamat datang, sampai jumpa teman-teman Disdik. Pada kesempatan ini mungkin kami akan menyampaikan profil singkat SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti, di mana terletak di lokasi di Jalan Lintas Jambi Muara Bulian, itu kilometer 21. Nah, di Kelurahan Pijuan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Di mana kita di sini mungkin berbeda dengan sekolah negeri yang lainnya. Kita di sini sekolahnya berbasis asrama, di mana siswa-siswinya itu tinggal di dalam asrama. Kita punya siswa di situ semuanya totalnya untuk tahun ini 767 siswa. Dengan jumlah siswa per kelasnya, kelas 10 itu ada 8 kelas, kelas 11 itu ada 7 kelas, dan kelas 12 itu ada 7 kelas. Nah, tahun berdirinya sekolah ini tahun 1994. 94. Lumayan nih Pak, udah cukup lama. Pak, SMA Titian Teras ini kan merupakan salah satu sekolah yang cukup spesial ya Pak ya. Tentu saja ini tujuannya untuk mencetak generasi-generasi unggul. Kira-kira apa sih visi misinya Pak SMA Titian Teras supaya menghasilkan generasi unggul ini? Oke, kita di sekolah SMA Negeri Titian Teras itu punya slogan, itu Sekolah Merdeka. Nah, Sekolah Merdeka ini kita jabarkan dengan visinya terwujudnya sekolah yang mampu melahirkan peserta didik yang merdeka. Merdeka itu mandiri, elaborasi, religius, disiplin, empati, kreatif, dan aktif. Gitu. Baik, berarti itu visi misinya ya Pak ya? Benar. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Amin ya Allah. Amin. Nah, ini mengenai sistem Pak, sistem dari penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran ini kira-kira seperti apa Pak? Oke Bu, sebelum kita melanjutkan ke sistem penerimaan siswa baru, kita punya dasar hukum kita untuk pelaksanaan kegiatan PPDB ini. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya kita punya dasar Kemendikbud nomor 7978-HK-0401-2023 tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya, kita juga punya Peraturan Gubernur Jambi nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman penerimaan peserta didik baru di SMA Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Jambi. Terus selanjutnya Peraturan Gubernur nomor 9 tahun 2022 tentang pelaksanaan Peraturan nomor 17 tahun 2017. Dan juga merupakan keputusan dari Bapak
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi nomor KPTS-14 Disdik .2.3/1/2025 tentang petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti Provinsi Jambi tahun pelajaran 2025-2026. Itu dasar hukum kita tentang pelaksanaan kegiatan tersebut. Baik, itu regulasinya. Berarti sistem pendaftarannya itu apa? Berbentuk apa, Pak? CAT? Masih sama ya kira-kira? Masih, kita pelaksanaannya berbasis CAT. Di situ kita juga mempunyai tahapan-tahapan seleksi. Nah, kita pertama itu kita membuka web di sekolah kita. Nah, nanti di situ ada webnya. Si peserta didik itu akan mengisi web tersebut. Alurnya ya, Pak ya. Alurnya. Di situ kita punya seleksi, pertama seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi itu peserta didik yang akan ingin mendaftar di SMA Negeri Titian Teras itu mengisi data-data semuanya yang ada di form tersebut. Nah, sudah itu setelah kita lihat hasilnya, kita baru menyelesaikan pemeriksaan kesehatan dan fisik siswa tersebut. Itu ada tesnya segala macam, nanti secara teknis mungkin Ibu Ketua BPDB akan menyampaikan. Terus ada juga tes kesemaptaan jasmani sejenis fisik, itu kita tes baik itu push up-nya, pull up-nya, sit up-nya ataupun larinya di situ. Terus yang terakhir itu tes akademik yang dilaksanakan dengan sistem CAT. Seperti itu ya. Dan semua calon peserta didik baru ini harus mengikuti seluruh seleksi alur itu ya. Tahapan-tahapan tersebut, tahapan tersebut harus diikutkan. Apabila dari seleksi pertama tidak bisa, ya untuk tes seleksi kedua juga tidak bisa. Oh, berarti ini sistem gugur ya, Pak ya? Ya, sistem bertahapan, Bu ya. Bertahap ya. Oh, baik. Baik, Pak. Nah, ini mengenai daya tampung untuk tahun ini kira-kira berapa, Pak? Daya tampung itu kita 288 dengan jumlah siswa yang putra itu 150 dan jumlah siswa yang putri 138. Nah, gitu. Berarti ada ya putranya sudah dialokasikan dan juga putrinya gitu. Jadi bukan sistem peringkatan semua ya, Pak ya. Baik. Di situ juga kita mempunyai alur, Bu. Alur tadi kita dari 228 siswa tersebut. Kita punya jalur penerimaannya. Jalur penerimaan itu pertama jalur tes akademik, terus jalur tapis dan prestasi, terus terakhir baru jalur afirmasi. Iya, baik. Itu jalur-jalurnya ya, Pak ya. Pak, Bapak tadi sudah menyampaikan regulasinya banyak banget itu ya, Pak ya. Ada perubahan nggak, Pak, dibanding tahun kemarin? Rasanya kita tidak punya perubahan yang masih sama ya, Pak ya. Sama dengan pasti tahun-tahun yang kemarin di tahun 2024, 2025. Iya, baik. Oke, kita beralih ke Ibu Agustin selaku Ketua Panitia PBDB. Baik, ya. Iya, perdana Ibu ya. Iya. Tentu saja ini banyak sekali yang akan kita share Bu di sini, sharing-sharing bagaimanapun juga Ibu pasti tahu ya, walaupun sebagai Ketua Panitia baru gitu kan, baru perdana, tetapi Ibu pasti sudah banyak melakukan perbandingan dengan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya gitu Bu ya. Bu, ini terkait dengan persyaratan umum pendaftaran bagi calon peserta yang ingin mendaftar itu kira-kira apa saja Bu syarat-syaratnya? Baik, jadi terkait dengan persyaratan umum untuk mengikuti seleksi PPDB SMA Titian Teras, tentunya syarat umumnya adalah siswa SMP yang sekarang kelas 9 yang lulus tahun 2004-2005. Kemudian SMP dan MTS ya, kayaknya Bu ya. SMP dan MTS. Bisa juga mungkin yang sekolah di luar Jambi namun orang tuanya berdomisili di Jambi. Domisili di Jambi. Atau mungkin dinas di luar, jadi nanti bisa dengan menunjukkan surat tugas. Oh, diperkuat dengan surat tugas. Baik. Kemudian memiliki kesehatan fisik yang memadai untuk tinggal di asrama. Kemudian usia pada saat 31 Juli nanti belum 17 tahun ya, artinya tidak lebih dari 17 tahun. Kemudian lagi berbadan sehat. Terus lagi ada syarat-syarat umum yang lain terkait dengan nilai rapor. Itu juga demikian, berkelakuan baik tentunya, dan siap untuk tinggal di asrama. Nah, mengenai rapor Bu, berapa? Nilai rata-rata berapa gitu kira-kira? Iya, seperti tahun sebelumnya ya, untuk adik-adik semua yang ingin masuk ke Titian Teras. Jadi sama seperti tahun sebelumnya, dari rapor semester 1 sampai semester 5 dengan rata-rata itu 80 dan rata-rata mapel tertentu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, MIPA ya itu 75.
Oh, itu berarti ada berarti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan IPA. Iya, betul. Itu 75. Oh, jadi walaupun misalnya nilai rata-ratanya 80 nih, tapi untuk bidang studi 4 itu apabila satu 75. aja Iya. di bawah 75 berarti nggak bisa. Tidak memenuhi syarat. Wah, Betul. ya Jadi sahabat silakan Disdik. dicek lagi nih Iya, raportnya. benar-benar iya. Bagaimana dengan tinggi badan, Bu? Oh iya, untuk tinggi badan memang diberlakukan untuk putra itu siswa 155 cm. Kemudian siswinya 150, dengan harapan mereka kan masih terus tumbuh berkembang. Iya. Ada batasan seperti Iya, karena baru masuk SMP sekitar umur usia 16 SMP saya. masih pertumbuhan terus. Iya, jadi baik. batasannya. Terkait yang tadi yang Bapak sampaikan jalur berprestasi tahfiz dan sebagainya, ada syarat khusus nggak, Bu, kira-kira Jadi dokumennya untuk- gitu? Betul, seperti yang dijelaskan Bapak Sekolah tadi, bahwa ada jalur tes akademik, kemudian prestasi, tahfiz dan afirmasi itu. Untuk jalur prestasi tentunya siswa yang memiliki prestasi di bidang apa saja, baik OSN, O2SN, kemudian event-event tertentu yang dibutuhkan dengan piagam, nanti tolong ditunjukkan ya di akun nanti di- Yang jelas bisa dipertanggungjawabkan piagam tersebut ya, Bu ya. Kemudian yang tahfiz tentunya ada surat keterangan bahwa Iya. memang dia sudah hafal berapa juz dalam bentuk surat keterangan dari sekolahnya. Yang untuk non-muslim? tahfiz. Non-muslim Yang gimana? non-muslim barangkali ya punya pemahaman tentang keagamaan gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang dianut seperti itu. Begitu juga mungkin yang agama yang lain. Iya, Tapi iya. yang untuk jalur tahfiz barangkali ya surat keterangan dari lembaga atau mungkin dari sekolah. Untuk siswa-siswa yang memang berprestasi, Bu, mungkin dari kepala sekolah bisa nggak merekomendasikan kira-kira? Kalau yang berprestasi tentunya tadi dibuktikan dengan piagam. Piagam, Ya, oh sertifikat gitu. atau piagam. Adapun syarat yang lain juga memang selain nilainya itu rata-rata 80, kemudian ada rekomendasi dari Kepala sekolah. Rekomendasi memang siswanya yang terbaik. Namun demikian kalau siswanya udah rata-ratanya 80, kemudian nilai rata-rata MIPA dan bahasa Inggris 75 tentunya udah terbaik lah, Sudah mungkin bisa, di kelas, ya. mungkin secara paralel. Iya. Ada satu jalur afirmasi juga, nanti juga perlu dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau Iya, desa. baik. Nah, ini terkait dengan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh sahabat Disdik ini yang ingin mendaftar, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan, Bu? Yang di-scan mungkin ya, Bu ya? Oh iya, betul. Jadi memang semua dokumen itu nanti di-scan. Yang asli berarti? Dokumen asli. Asli betul. di-scan Jadi gitu dokumen ya? Asli, di-scan, kemudian di-upload. Itu tadi yang pertama dari rapor ya. 1 semester 5, kemudian lagi tentunya ada surat keterangan sehat dari dokter, Iya. kemudian rekomendasi dari bapak kepala sekolah SMP-nya, kemudian lagi ada akte kelahiran, tadi termasuk juga kartu keluarga, sehingga memang menunjukkan bahwa berdomisili di Jambi. Yang untuk anak afirmasi apa Untuk saja? afirmasi betul itu tadi surat keterangan dari lurah ya. Dari lurah menunjukkan ya? bahwa keluarga Oh, tidak cukup mampu, atau itu. dari RT, Ada kartu-kartu nggak yang harus mereka ini Iya. seperti KIS atau Betul. PKH atau Biasanya apa gitu? untuk afirmasi memang yang mendapatkan PKH kartu program harapan itu ya. Berikutnya juga yang PIP itu bisa ditunjukkan nanti. Iya. Dan ada surat yang bermeterai yang ditunjukkan bahwa memang dari keluarga kurang seperti itu. Tadi sudah disampaikan sekilas oleh Pak Kapsek mengenai alur pendaftaran, Bu. Kira-kira ada yang ingin Ibu perkuat mengenai alur pendaftaran? Iya, dari alur memang dimulai dari hari ini. Iya, hari ini ya. Sudah Ayo mulai sahabat Disdik hari ini dipublish, gitu ya. Jadi memang boleh dilihat di website Iya, iya. sma.titianteras.sh.id. Iya. Silakan dilihat informasinya. Jadi banyak yang harus disiapkan memang. Siapkan dokumennya. Dokumennya Iya. cukup banyak dan spesialnya untuk yang PPDB 2025 ini memang agak mepet waktunya karena memang harapannya ini ada 10 hari rentangnya, jadi tanggal 10 hari ya, Bu ya? 11 Februari sampai tanggal 21. Nanti 22 udah langsung diinfokan bahwa berkas yang sudah diupload, jadi ini namanya seleksi administrasi. Jadi baik. nanti di tanggal 22 memang yang memenuhi syarat akan diinfokan, itulah yang lulus bahan atau seleksi pertama. Iya. Dan inilah yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya, tes kesehatan, bukan tes ya, cek kesehatan. Nah, itu apa aja, Bu? Tes kesehatan, kejiwaan itu masuk nggak? Enggak, betul belum ya. Jadi Belum ya? Cek kesehatan itu secara umum. Jadi apa aja memang kira-kira? dari dokter yang diundang dan juga perawat, jadi secara fisik, kemudian lagi yang belum mengarah ke hal-hal yang lebih spesifik lagi, misal umum ya postur, kemudian kesehatan fisik, berat badan, tinggi badan, kemudian juga tekanan darah. Jadi itu yang secara umum. Bahkan
kalau dari hasil tes kesehatan ini memang untuk direkomendasikan mengikuti tahapan selanjutnya. Misalnya Mbak Deni, kalau anak ini waktu diukur tensinya ternyata tinggi atau rendah, dia kan pusing, jadi tidak direkomendasikan untuk mengikuti tes jasmani atau keselamatan. Karena memang itu cukup berbahaya, cukup berisiko ya. Berisiko buat calon siswanya. Titian teras ini khasnya ada kesamaptaan jasmani ya dibanding sekolah-sekolah yang lain ya. Bu, ini kira-kira apa saja sih jenis-jenis tehnya? Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Kapsa kita. Baik, jadi untuk kesamaptaan sebetulnya memang tidak mengarah untuk seleksi untuk calon taruna, tidak seperti itu atau mungkin standar dari kedinasan tertentu, tapi yang jelas ini untuk menunjukkan bahwa memang siswa itu sehat dan mampu hidup di asrama dan nanti akan diarahkan untuk kemana belajarnya, jadi apakah ke kedinasan atau yang lain. Jadi sifatnya bukan seleksi standarnya sama dengan dari Akpol atau yang lain. Jadi memang tesnya berupa lari mungkin 2.500 meter gitu, kemudian putra putri tentunya berbeda ya. Putri lebih sedikit 2.300 meter. Kemudian ada push up ya, push up itu 30 misalnya, itu nilainya tinggi 100. Kemudian pull up untuk siswa itu 10 ya, 10 pull up itu berarti nilainya 100. Kalau siswi tidak ada pull up tapi chinning, jadi lebih mudah. Apa tuh? Jadi chinning kalau pull up tuh mungkin mengangkat, kalau chinning hanya begitu ya. Jadi ada alat yang khusus memudahkan. Dan sit up itu yang barangkali spesial ya, yang berbeda. Ini juga berbeda dengan tahun lalu. Dulu ada shuttle run, sekarang tidak ada lagi. Shuttle run itu lari keliling cepat, dihitung berapa detik. Sepertinya itu udah dikurangi. Berarti ada perbedaan ya, Bu, dibanding tahun lalu? Yang lalu ya. Kalau tahun lalu pull up, sit up, chinning, dan itu lari gitu ya. Iya baik. Ya, Sobat Disdik persiapkan diri, berarti ini ada tes kesamaptaan jasmani gitu ya. Baik, masih di podcast Sahabat Disdik. Baik, sahabat Disdik, kita masih dengan Kepala Sekolah SMA Titian Teras dan juga Ketua Panitia PPDB SMA Titian Teras. Bu, ini tadi kan kita bahas kesamaptaan jasmani, Bu. Ini mengingat sekolah ini sekolah berasrama gitu, Bu ya. Mungkin ada tuntutan kondisi kesehatan yang harus lebih prima gitu. Kira-kira ada syarat khusus nggak, Bu, selain daripada yang tadi? Apakah dia bebas dari penyakit apa gitu? Iya betul. Jadi dari cek kesehatan itu tentunya memang menghindari kalau ada indikasi adanya penyakit yang menular, misalnya dengan cek, walaupun belum cek dalam ya, bagian dalam, dokter tentunya bisa melihat misal ada gangguan pernafasan, misal seperti mengarah ke paru atau mungkin pneumonia kan secara umum dari luar bisa dicek. Itu barangkali perlu cek kembali. Kalau memang ada indikasi siswa yang seperti ini ya tentunya ini perlu cek bagian lebih ke dokter. Mengenai mekanismenya, mekanisme tes kesehatan ini apakah terpusat di TT ataukah di luar tesnya di bawah surat keterangan, bagaimana mekanismenya, Bu? Untuk syarat umum di depan kan sudah disampaikan bahwa memang ada surat keterangan sehat dari dokter. Dan ketika lulus secara administrasi tentunya mengikuti tahapan berikutnya yaitu tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan ini memang dicek secara umum tadi yang di TT berarti dilakukan. Semua dilaksanakan. Terpusat di Titian Teras ya. Beberapa dokter termasuk juga alumni biasanya membantu kami. Begitu. Jadi bukan mereka tes di rumah sakit, bawa surat keterangannya aja, bukan ya, memang di sana. Baik. Kita punya poliklinik yang luar biasa besar ya, Pak ya. Mantap. Jadi memang cek fisik, tensi semuanya ada di poliklinik. Berikut juga tes samaptanya dilakukan di sana. Memang pernah dilakukan di Korem dulu, pernah. Namun sekarang terpusat di Titian Teras. Baik, Bu, ini terkait dengan tes kesehatan ini, Ibu punya syarat nggak? Saran mengenai untuk siswa-siswa ini mempersiapkan diri mereka dalam mengikuti tes kesehatan ini. Baik, untuk adik-adik semuanya yang memang mudah-mudahan nanti masuk ya lulus administrasi, kalau untuk persiapan tes kesehatan tentunya harus sehat secara lahir batin lah ya, secara fisik juga jangan memaksakan, dan dari sekarang pun bisa mempersiapkan pada saat tes kesehatan nanti tentunya jangan lupa sarapan pagi gitu. Namun tidak perlu terlalu banyak karena akan cek secara mungkin fisik lari, kemudian pull up dan push up yang bisa mengganggu pada saat kalau terlalu kenyang ya, Bu ya. Yang penting istirahat yang cukup dan positif aja, yakin
semua putra-putri Jambi itu luar biasa, apalagi dari berbagai daerah dengan semua kelebihannya. Yang udah terbiasa olahraga tentunya bukan hal yang baru. Jangan stres biar tensinya tidak naik. Nyaman saja. Betul, iya. Bu, ini buat sharing-sharing ya buat sahabat Disdik, calon peserta didik ini. Kira-kira Bu, biasanya yang kendala yang dihadapi apa saja sih untuk siswa kita pada saat tes kesehatan ini gitu? Oh iya, kendalanya atau semaptaan itu apa kira-kira? Apa aja kendalanya biasanya mereka? Iya, pelaksanaannya kan mestinya pagi ya, jadi sudah tes kesehatan, kemudian berikutnya tes samapta. Jadi siswa memang harus benar-benar hadir di SMA Titiantara itu pukul 6 setidaknya udah siap karena masih segar udaranya kan. Kadang kendalanya mungkin yang dari daerah atau dari kabupaten, tapi tentunya kami juga mengantisipasi biasanya per wilayah, mungkin kota, kabupaten dulu, kemudian baru wilayah yang paling jauh. Tapi yang jelas kalau secara teknis pelaksanaannya hanya barangkali para siswa yang dari daerah Jawa aja mungkin harus menginap di sekitar Pijoan lah, di situ kan ada Bapelkes gitu ya, jadi biar tidak jauh-jauh hari atau mungkin perjalanan jauh ke Titiantara baru mengikuti tes kesehatan dan fisik. Kemudian juga dukungan akomodasi yang lain ya, memang kita juga menyiapkan ada semacam konsumsi untuk persiapan saat mereka tes fisik, namun yang lain-lain tentunya juga harus dukungan dari orang tua begitu. Iya, baik. Pernah ada dulu kasus siswa yang cedera misalnya? Mungkin ada dari orang tua siswa calon peserta didik ini yang khawatir gitu ya. Aduh, kayaknya berat nggak ya? Ada cedera nggak ya? Itu ada yang anak yang namanya usia belasan masih semangat banget, jadi ketika tes fisik terutama lari ini mungkin startnya terlalu semangat tanpa mungkin pemanasan yang cukup, jadi memang ada yang kram bahkan hampir pingsan itu, jadi ya harus istirahat dulu. Terus lagi waktu tes kesehatan juga ada sampai tensinya 130-an lebih kan, anak stres mungkin ya. Betul. Jadi waktu itu belum boleh melanjutkan kegiatan, jadi dikasih kesempatan, ternyata dicek lagi memang masih, jadi ya kalau seperti itu tidak direkomendasikan untuk melanjutkan. Jadi memang daripada beresiko gitu untuk kesehatannya. Jadi bagaimana dari Titiantara menangani yang cedera-cedera ini seperti apa? Mungkin ada supaya ini menghilangkan kekhawatiran orang tua ya. Jadi Bapak Ibu mungkin putra-putrinya juga kami juga menyiapkan semacam penanganan. Kita ada poliklinik ya. Dokter polikliniknya luar, ada beberapa tempat istirahat juga dan dokter yang membantu juga. Memang yang permanen ada satu dokter setiap hari itu. Setiap minggu lah ada berapa jadwal. Kemudian nanti alumni juga, dokter alumni tentunya membantu penanganan ketika ada sesuatu yang mungkin di luar harapan kita lah ya pada saat tes kesehatan. Pun dari nurse-nya juga banyak, perawatnya gitu, kita siap semuanya. Dengan peralatan insya Allah untuk penanganan pertama ada di sana. Jadi jangan khawatir sahabat Disdik, orang tua, calon peserta didik. Titiantara telah menyiapkan sedemikian rupa ya untuk menangani hal-hal yang tidak diinginkan, betul, sudah diantisipasi gitu ya. Iya, Bu, ini kan tadi Pak Kapsek sempat menyinggung setelah tes kesehatan, samaptaan, terus ada akademik ya Bu ya? Oh iya, tes akademik. Apa aja Bu? Jadi akademik untuk tes akademik dengan sistem CAT ini memang difokuskan 2 tahun terakhir ini untuk tes skolastik. Jadi adik-adik bukan mengerjakan soal materi biologi, fisika, kimia, namun memang materi umum ada 4 kategori itu semuanya. Yang pertama itu pengetahuan umum, kemudian penalaran umum, kemudian kemampuan numerasi dan literasi. Yang literasi itu literasi bahasa Inggris dan literasi bahasa Indonesia. Jadi ada 100 soal yang disiapkan, siswa nanti mengerjakan dalam waktu 120 menit. 120 menit. Jadi memang harus fit. Kesehatannya dan persiapannya memang dari jauh hari. Jadi berapa hari itu Bu tesnya? Apakah nanti tes kesehatan gugur nggak bisa ikut akademik itu bagaimana? Iya, jadi kalau sudah rangkaian awal administrasi, lanjut kesehatan dan memang rekomendasikan untuk lanjut ya secara fisik juga, jadi berhak mengikuti CAT. Dan setelah tes CAT itu nanti kan sistemnya dengan aplikasi Moodle nanti jadi intranet. Semua dipusatkan di Titiantara dan kita punya 4 labor, jadi nanti dilakukan dalam beberapa sesi dalam 2 hari.
Pengalaman tahun lalu memang menggunakan handphone hanya saja ada kendala karena semua sinyal di sana ya, di sana ribuan pengguna, jadi ada siswa yang mungkin dirugikan karena gangguan sinyal. Nah, untuk saat ini alhamdulillah dilakukan di labor kami, ada 4 labor yang disiapkan, jadi bisa mengurangi lah kecemasan para orang tua yang mungkin khawatir seperti tahun lalu. Iya, baik. Jadi nanti setelah selesai submit ya, begitu selesai tes, siswa bisa langsung lihat hasilnya dan itu live bisa dilihat baik hasilnya. Jadi sesi 1, oh ini peringkat 1, 2, 3 langsung kelihatan. Transparan. Jadi berarti transparan, ya. Jangan khawatir sahabat Disdik, nggak ada main-main loh ini. Iya baik. Oke, Bapak Kepsek Pak, ini terkait dengan kuota Pak. Kuota ini kan tadi kan ada tafis ya Pak ya, ada prestasi reguler gitu. Kira-kira bagaimana dengan kuotanya Pak? Jadi kita gini Bu, kita tahu bahwasanya di SMA Negeri Titian Teras ini pada tahun ini kita menerima 288 siswa. Nah, dengan kategori kriterianya ada reguler. Nah, reguler ini kita punya kuota itu 250. 250 itu kan di situ kan ada putra dan putri. Iya, baik. Nah, putranya itu kita peringkat 1 sampai peringkat 131. Terus yang putrinya peringkatnya dari 1 sampai 119. Nah, total nanti jumlahnya itu 250. 250. Sudah itu ada jalur prestasi. Nah, dari 288 tadi yang menggunakan jalur prestasi itu kita 14. Jadi peringkat 1 sampai peringkat 7. Nah, seperti itu juga yang putri. Nah, terus yang jalur tapis Quran kita punya 14 juga. Sama dengan prestasi. Nah, afirmasi kita punya kuotanya itu 10. Nomor 1 sampai nomor 5 baik putra maupun putri. Jadi total seluruhnya 288. 288. Baik. Ibu ini kan misalnya sudah nih sampai CAT terakhir ya akademik gitu ya. Apabila dinyatakan lulus ini Bu, ada daftar ulang ya Bu ya? Iya betul. Apa saja kira-kira yang harus disiapkan ini untuk daftar ulang? Baik, jadi dari 4 tadi ya, 4 kategori yang dinyatakan lulus. Tentunya di jadwal sudah ada di situ nanti untuk daftar ulang, sekaligus ada kesepakatan antara orang tua, komitmen lah. Orang tua memang bersedia mengikuti aturan dan siswanya memang mau tinggal di asrama begitu. Jadi ada syarat tambahan nanti yang awal sebelumnya ketika pendaftaran itu di-upload by sistem ya di website itu ya. Jadi bukti-bukti itu semuanya nanti dibawa. Termasuk ada tambahan, misal ada surat keterangan hasil labor seperti tes darah lengkap itu ada SPT, SGPT, LDL, kemudian lagi HB dan jumlah darah itu semuanya itu untuk melihat barangkali ada indikasi membawa penyakit menular itu yang memang tidak direkomendasikan. Walaupun sudah lulus tapi ternyata indikasi ada beresiko seperti gangguan darah karena memang pernah ada juga terjadi seperti itu. Sudah adanya pinter, kemudian semangatnya luar biasa, namun ternyata ada gangguan pada darahnya, jadi akhirnya ya harus membatalkan. Jadi memang lengkap. Juga nanti ada hasil pemeriksaan bebas narkoba nanti dari narkoba itu yang penting sekali dan memang perlu karena untuk mengantisipasi karena hidup di asrama tentunya lebih berat tantangannya terkait dengan hal yang disebutkan tadi. Agar siswa kita lebih mandiri ya Bu ya. Dan yang jalur afirmasi jangan lupa membawa surat tadi ya. Surat keterangan tidak mampu itu ya. Bermaterai dan itu bermaterai 10.000 berarti ya Bu ya. Dan pada saat daftar ulang itu pun nanti sekaligus namanya di situ namanya komitmen bersama, tentunya ada menandatangani surat pernyataan memang orang tua juga bersedia terkait dengan pembiayaan, terkait dengan kedisiplinan bahwa siap mengikuti aturan di SMA Titian Teras. Iya baik. Ibu ini mungkin ada kekhawatiran dari orang tua siswa, aduh mahal gak ya untuk ikut tes ujian, tesnya, tes kesehatan dan sebagainya itu ada gambaran nggak Bu sedikit tentang pembiayaan tesnya ini Bu? Oh iya baik, jadi adik-adik semuanya dan para orang tua semuanya, jadi untuk biaya pendaftaran sebetulnya terkait dengan yang pertama ini biaya untuk konsumsi snack para peserta itu ya, ada juga untuk kegiatan samarta dan kesehatan itu 75.000 untuk pendaftaran. Hanya 75.000. Jangan khawatir Bapak Ibu, ternyata nggak mahal-mahal. Under 100.000 ya. Pada saat mau tes kesehatan, di situ nanti bisa langsung di sana saja.
Dan mungkin terkait pembiayaan yang lain tentunya biaya keasramaan. Keasramaan itu jelas ya. Baik-baik. Ini mengenai jadwal pelaksanaan ini Pak Kapsek, mohon izin disampaikan kepada sahabat di sini. Nah, ini yang paling penting mungkin masalah jadwal pelaksanaan kegiatan. Kita mulai hari ini tanggal 11 sampai tanggal 21 kita langsung publikasi dan sekaligus pendaftaran. Jadi jangan lupa peserta didik yang ingin masuk ke SMA Titian Teras, ingat kita punya waktu 10 hari, tanggal 11 sampai tanggal 21 Januari 2025. Dan nanti setelah itu di tanggal 22 Februari kita mengadakan pengumuman hasil seleksi administrasi. Setelah itu di tanggal 23 sampai tanggal 25 kita mengadakan pemeriksaan kesehatan dan tes kesemaptaan jasmani. Tempatnya di SMA Titian Teras. Selanjutnya tanggal 26, 27 kita langsung melaksanakan kegiatan ujian CAT. Tes CAT terakhir 28 Februari 2025 kita langsung mengadakan pengumuman hasilnya. Artinya apa? Sebelum kita bulan puasa itu sudah clear semuanya tentang penerima peserta didik baru di SMA Negeri Titian Teras. Gitu. Insyaallah mudah-mudahan ini berjalan lancar gitu. Sahabat Disdik, waktunya nggak lama ya, jadi jangan dimundur-mundurin, dinanti-nantiin langsung ya. Begitu nanti lihat infonya langsung daftar ya, Pak Kapsek ya. Pak, ini kan banyak nih Pak ya, kita untuk menghindari gosip-gosip dan sebagainya. Ini bagaimana Pak SMA Titian Teras untuk memastikan bahwa seleksi ini berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel dan juga berkeadilan gitu. Mungkin kan wah ini keluarganya si ini atau seperti apa? Nah itulah Bu yang sama-sama kita pahami bersama. Kita ingin SMA Negeri Titian Teras itu menjadi salah satu sekolah yang terbaik di Provinsi Jambi. Nah itu juga permintaan oleh Pak Gubernur kita agar sekolah ini menjadi sekolah yang terbaik dan menciptakan generasi-generasi muda ke depannya 10 tahun, 15 tahun ke depan menjadi orang-orang yang siap tanding, siap bertempur untuk membangun Provinsi Jambi. Nah selain itu juga kita berusaha semaksimal mungkin Bu, makanya tes-tes jalur-jalur yang kita gunakan sekarang itu memang benar-benar kita lihat kayak tes kesemaptaan jasmani itu semua orang tua siswa bisa melihat. Bisa melihat. Melihat langsung. Berarti transparan sekali ya. Berapa anaknya push up, berapa anaknya lari segala macam bisa dibandingkan dengan anak yang lain. Terus masalah ujian lagi, ujian CAT. Nah ujian CAT itu kita sudah nampak nanti sama mungkin ujian CAT seperti pendidikan-pendidikan yang lain. Kita bisa nampak langsung lihat hasilnya gitu. Berarti akuntabel. Keterbukaan. Jadi kita bisa lihat. Kita memang ingin sekali SMA Negeri Titian Teras ini menjadi SMA yang terbaik dan kita usahakan sebaik-baiknya Bu untuk pelaksanaan PPDB tahun ini memang semurni-murninya. Itu harapan kami dan harapan Pak Gubernur juga seperti itu. Kira-kira Pak, misal ini ada nih yang mungkin merasa kurang puas ini dengan sistem seleksi ini, apakah ada mekanisme pengaduan dari SMA Titian Teras yang menampung ketidaksesuaian? Mungkin mereka menganggap ini tidak sesuai nih hasil seleksinya. Ada nggak mekanisme pengaduannya Pak? Ada mekanisme pengaduannya di kontak person itu ada di link web kita. Jadi terbuka ya, Titi menerima ya semua komplain dan sebagainya ya Bu ya. Siap menerima. Iya baik-baik. Nah ini tentu saja sebuah kegiatan itu tidak lepas dari evaluasi. Kira-kira seperti itu. Bagaimana evaluasi sekolah terhadap efektivitas seleksi kesemaptaan jasmani, terutama ini Bu ya semaptaan ya itu ya. Maksudnya begini, sekolah berasrama itu kenapa sih harus penting banget ini dia sehat jasmani ini? Ini kan bagaimana kira-kira sekolah mengevaluasi kegiatan ini, Bu? Baik, seperti dari visi di awal Bapak sampaikan tadi, memang disiplin jadi kunci utamanya, apalagi lingkungan sekolah berasrama, siswa 24 jam di sana, orang tua mengamanahkan memang tinggal di asrama. Tentunya kami melakukan pembinaan secara baik fisik, mental maupun yang lain. Tujuannya adalah siap untuk belajar, belajar dan berkaya. Artinya demikian. Jadi rutinitas kegiatan dari pagi sampai ke pagi lagi menuntut fisik yang kuat, Mbak Den. Jadi memang ada kegiatan yang menuntut mereka untuk 2 minggu atau 3 minggu sekali nanti di sekolah ada kegiatan fisik, kemudian lagi di hari Sabtu juga ada kegiatan bela negara. Maka syarat sehat secara fisik dan mental dan semuanya itu juga menjadi mutlak begitu. Karena memang siswa yang misal ada riwayat dalam artian mungkin secara fisik
di awal semester tuh akan mengalami kehambatan ya mengikuti kegiatan belajar. Jadi seperti itu memang menjadi syarat yang utama. Tentunya yang mendukung kegiatan di sekolah berasrama yang memang full day bahkan full sampai malam, sampai malam lagi begitu. Dan tentunya nanti kalau sudah lulus dia akan menjadi pribadi yang tangguh ya Bu ya. Benar. Memang orientasinya itu hampir 80% itu mereka ingin ke Taruna. Iya benar. Sudah yakin dengan mimpi. Iya. Baik, SMA Titian Teras ini kan sekolah berasrama ya Pak ya Bu ya. Nah ini mengenai mungkin banyak orang tua peserta didik nih, calon peserta didik ini yang ingin tahu apa saja fasilitas yang ada di asrama SMA Titian Teras. Oh iya baik. Jadi SMA Titian Teras memang melaksanakan kurikulum nasional dan juga kurikulum khusus. Jadi yang khusus itu ya keasramaan. Ada pembinaan kepemimpinan, kemudian pembinaan bela negara, termasuk juga sama tadi, dan juga pembinaan yang lain terkait juga dengan public speaking, dan itu sudah terjadwalkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kami memfasilitasi semuanya. Ya salah satunya misal kita ambil dari yang olahraga. Kami ada kolam renang, lapangan basket, lapangan voli, soccer, tenis, kemudian insya Allah lengkap. Kalau lapangannya adik-adik yang mungkin punya hobi di olahraga, insya Allah terfasilitasi. Kemudian musik, kita juga ada band, kemudian juga alat musik hadroh pun ada, jadi lengkap. Asramanya sendiri bagaimana Bu? Iya, kalau untuk asrama, fasilitas di asrama alhamdulillah kan baru ya di renov gitu. Jadi memang yang selama ini mungkin agak memprihatinkan karena memang bangunan sudah lama ya, sekarang sudah segar kembali. Oh sudah segar kembali nih. Sudah bersinar kalau kami sampaikan itu. Adapun kendala kecil pasti ada lah yang mungkin terkait dengan masih dalam proses ya. Yang namanya di Bijon kan kami tanda kutip itu seperti di dusun gitu ya. Jadi dikelilingi dengan hutan belantara. Mati lampu hubungannya dengan fasilitas air itu saja. Satu kamar berapa ini Bu? Sekarang itu untuk yang kelas 10 ini masih di barak. Jadi masih ramai barak. Jadi ada satu barak itu mungkin sekitar 40-an lah ya, sesuai dengan daya tampungnya. Kalau yang di asrama kelas 11 ada yang 4 tergantung ukuran kamar, ada yang 6, ada yang bedroom itu kan. Sekarang juga sudah lebih luas karena memang sekat yang 2 kamar itu udah jadikan satu. Jadi lebih akomodatif lah, kondusif lah seperti itu. Untuk sekedar gambaran ini Bu, kira-kira mungkin banyak sahabat di sini ingin tahu nih seperti apa sih kehidupan di asrama SMA Titian Teras. Iya, jadi sehari-harinya gitu ya. Oh iya betul ya. Jadi dari pagi ke pagi ya, jadi kalau memang bisa dilihat jadwalnya, pagi itu bangun pagi tentunya udah sebelum subuh nih jam 4:30 ya, atau jam 4 sudah bangun. Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah ibadah. Secara rutin 3 minggu, seminggu 3 kali, seminggu 3 kali ada kuliah subuh ya di masjid. Kemudian 2 minggu sekali juga ada kebugaran ya, jadi memang itu terjadwal. Jadi hari Minggu ada juga kuliah subuh dan malamnya itu yasinan. Jadi semuanya sudah terjadwal, baik itu kebugaran, keagamaan maksudnya, dan juga ekstrakurikuler yang lain. Optimalnya itu di hari Jumat dan Sabtu bisa mengasah ya atau mengoptimalkan potensinya. Pun bahkan di hari Minggu jika memang mereka memanfaatkan fasilitas di sekolah. Jadi dari bangun pagi sampai harus tidur kembali semuanya sudah terjadwalkan. Tapi jangan khawatir, kesannya kan full banget kegiatan. Nanti ada juga, kita ada namanya apa ya, malam festival atau malam pengasuhan, ada malam pentas seni. Jadi yang pengen mengembangkan bakatnya mungkin jadi semua terfasilitasi. Bisa di sana. Malam minggu ngapain dia? Malam minggu aduh sementara belum boleh izin keluar atau mungkin ya tentunya difasilitasi. Ada nobar, nonton bareng. Jadi bisa ada bola, kita ada layar lebar nonton di lapangan rame-rame. Artinya meskipun kegiatan dari pagi ke pagi sepertinya full, karena pagi jam 7 sampai jam 4.16 itu kan belajar seperti biasa. Sore sudah ekstra kebutuhan mandiri lah ya, keperluan mandiri. Baru malam belajar malam lagi. Berikutnya sampai jam berapa malam? Malam sampai jam 21, pukul 21. Terus apel malam selamat istirahat. Bangun pagi lagi. Jadi harapan itu seperti 7 aktivitas yang disampaikan Pak Menteri terbaru ya. Bangun pagi, ibadah, kemudian lagi sarapan pagi, sampai tidur lebih cepat. Barangkali itu sudah kami terapkan rupanya. Luar biasa sekali. Anak-anak kita hari Minggu boleh pulang nggak Bu? Oh iya, jadi untuk tentunya pasti bosen dong kalau dia selama terus ya. Jadi adik-adik itu nanti kalau udah menjadi siswa Titian Teras itu kami juga menjadwalkan adanya
pesiar, jadwal pesiar. Iya. Tapi gantian, minggu ini Oh, siswi, gitu. besok siswa, biar Oh, mereka iya. tidak bertemu Tidak di luar bosan gitu mungkin ya. namanya anak remaja. Iya, gitu mungkin kan. pengen main ke mall barangkali ya, Bu. Betul. Boleh nggak, Dan Bu? tetap pakai Ah, baju oh, tetap pesiar, pakai gitu. baju pesiarnya ya. Kalau memang melanggar tentunya kami ada aturan. Ada sanksinya Itu ya? tadi, makanya harus siap tinggal di asrama dan mematuhi aturan, dan tentunya memang dari minat sendiri, dari siswanya yang minat, bukan karena faktor yang lain, karena ikut-ikutan nanti malah jadi repot. Iya. Kita mengikuti karena terpaksa. Iya. Bu, ini kan terkait dengan tadi sudah disampaikan banyak sekali nih kegiatan dari SMA Titian Trust. Nah ini itu tentu tujuannya untuk membentuk karakter siswa ya, Bu. Ya ini bagaimana pola yang diterapkan oleh SMA Titian Trust selain dari yang telah Ibu sampaikan tadi? Iya, jadi memang merdeka tadi kan, Iya. mandiri, kolaborasi sampai kreatif itu. Jadi dalam beberapa kegiatan ekskul itu memang semua siswa difasilitasi untuk memilih. Jadi mau kemana? Bahkan sekarang sudah dipolakan siswa yang memang berorientasi nanti akan masuk ke kedinasan sudah dipersiapkan bimbingannya. Yeah. Yang mau kuliah kemudian juga bimbingannya disiapkan. Yeah. Itu di hari Sabtu khusus kelas 12. Jadi seiring semester akhir itu kan sudah kegiatan berkurang khusus kelas 12, jadi nanti diorientasikan untuk pembekalan kemana dia akan meneruskan. Iya, tentu saja anak yang terbiasa disiplin itu karakternya akan berbeda ya Pak Kepsek ya. Iya, Pak Kepsek ini terkait dengan peluang dan keunggulan lulusan ini. Mungkin banyak dari orang tua siswa kita yang masih ragu-ragu ini ya. Aduh, gimana ya dengan Titian Trust? Ini Titian Trust ini dibandingkan dengan sekolah lain, kira-kira apa keunggulan lulusan SMA Titian Trust ini? Apabila mereka akan melanjutkan nanti ya Pak? Jadi memang kalau dilihat dari sekolah-sekolah yang lain, SMA Titian Trust ini memang lebih lah sedikit dibandingkan sekolah-sekolah yang ada. Iya. Seperti kita telah lihat sama-sama, itu sudah banyak alumninya dari SMA Titian Trust ini, orang hebat, baik itu dari angkatan, baik TNI maupun Polri atau kedinasan dan lain-lainnya. Jadi perkuliahan pun tempat-tempatnya sudah yang bagus ya Bu ya. Iya. Memang alumni SMA Titian Trust ini the best lah gitu Iya. dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus, sekolahnya sudah bagus, mudah-mudahan ini kedepannya lebih bagus sesuai harapan Pak Gubernur, sesuai harapan masyarakat Provinsi Jambi. Iya, tentu saja muara dari anak-anak ini kan menghasilkan lulusan yang berkualitas ya, Mbak Agustin ya. Itu sudah dibuktikan. Contoh misal untuk dokter ya sudah ada, kan ada ikatan alumni Titian Trust. Jadi untuk dokter pun sudah ratusan, dan alhamdulillah mungkin di setiap rumah sakit puskesmas itu kita udah menemukan alumni Bapak, dan belum lagi mungkin yang lain. Jadi itulah yang akan memberikan tambahan pembekalan untuk adik-adiknya yang secara terjadwal di hari Sabtu, mungkin memberikan materi tambahan kepemimpinan atau mungkin semacam entrepreneur juga. Kita mengundang alumni, jadi berkoordinasi tentunya secara bergantian untuk mengisi kegiatan yang tadi kurikulum khususnya tadi. Iya. Nah ini terkait dengan kualitas lulusan ini ya Bu ya, bagaimana SMA Titian Trust mempersiapkan anak-anak kita ini untuk masuk perguruan tinggi atau sekolah kedinasan, itu ada nggak Bu kira-kira persiapan khususnya? Oh iya betul, jadi memang ketika di kelas 12 kan tentunya sudah sudah mengarah ya cita-citanya kemana. Dan saat ini pun kelas 12 sekarang lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan, dari semester 1 sudah persiapan bimbingan dengan pamongnya, pamong disiplin, pamong yang ada di sini juga kerjasama dengan luar juga ada. Terkait dengan persiapan mau ke kedinasan mana atau mungkin mau kuliah, itu sudah disiapkan di hari Sabtu. Dan malam hari pun termasuk juga dalam rangka untuk membantu siswanya untuk mempersiapkan kemana dia, apakah ikut perguruan tinggi umum atau kedinasan. Jadi memang sudah disiapkan secara terjadwal di bidang kurikulum. Iya. Jadi orang tua siswa tidak usah khawatir walaupun anak kita tidak bisa keluar asrama untuk bimbel-bimbel, karena sekolah SMA Titian Trust sudah menyediakan ada untuk kerjasama, betul. Ada kerjasama. Betul, jadi mereka di sana di Titian Trust-nya. Di sana secara fisik, secara akademis juga. Iya, baik. Nah ini terkait dengan PPDB ini Pak Kepsek. Tentu kita tidak bisa mengesampingkan tantangan ini Pak. Kira-kira PPDB ini tantangannya dari tahun ke tahun ini seperti apa Bapak dan Ibu? Kalau tantangan mungkin saya baru pertama PPDB Bu. Tantangannya mungkin ya seperti mungkin beda sekali dengan tantangan sekolah yang non asrama. Ini lebih berat lah dibandingkan yang sekolah-sekolah yang non asrama. Tapi saya yakin mudah-mudahan kalau kita bekerja sama dengan tim dan juga
keterbukaan informasi dan kita melaksanakan kegiatan secara baik dan jujur, insya Allah itu akan berjalan dengan baik-baik. Iya, baik. Kecuali kalau ke saya atau ke tim kami yang menyimpang-nyimpang atau segala macam, itu akan menjadi keburukan bagi kami. Tapi kami janji kepada Bapak Ibu masyarakat warga Jambi, insya Allah kami akan melaksanakan kegiatan PPDB pada tahun 2025-2026 secara jujur. Transparan ya Pak ya. Iya betul. Ada tantangan yang tersebut adalah ketika kita harus mempublish ya. Jadi Mbak Diani kalau dilihat dari rundown itu jadwalnya kan sangat padat. Iya. Hari ini terus besok diumumkan. Itulah yang menuntut luar biasa ya Pak ya, persiapan kita untuk menginfokan hasil seleksi itu secara cepat dan tentunya transparan dan akuntabel seperti itu. Berarti tim panitianya luar biasa ya. Mempersiapkan ya. Begadang-begadang ini pasti ya. Karena memang tuntutan masyarakat kalau terlalu lama tentunya menjadi pertanyaan. Iya. Itu yang. Maka kami buat pelaksanaan kegiatan PPDB ini acara kegiatan cepat Bu. Istilahnya tidak ada waktu jeda-jedahnya. Mulai kita tanggal hari ini tanggal 11 itu kita selesai tanggal 28. Jadi kita membuat schedule-nya sebaik-baiknya, kita rancang sebaik-baiknya agar tidak ada peluang-peluang untuk berbuat main baik kami ataupun panitia yang ada di situ. Dan yakinlah Bapak Ibu masyarakat warga Jambi yang ingin anaknya sekolah di SMA Titian Teras, kami pada tahun ini dan seperti tahun kemarin juga akan berbuat lebih baik untuk SMA Titian Teras, karena SMA Titian Teras merupakan harapan dari warga Jambi dan juga Pak Gubernur kita. Baik, berarti SMA Titian Teras telah menyiapkan strategi sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas dari PPDB tahun ini ya Bapak Ibu ya. Baik sahabat Disdik, tetap di podcast Sahabat Disdik. Baik Pak, ini untuk close statement kita Pak, kira-kira ada nggak harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada calon peserta didik atau orang tua yang ingin bergabung di SMA Titian Teras? Oke, Bu, terima kasih. Jadi harapan kami Bapak Ibu, warga masyarakat Jambi yang ingin bergabung di SMA Negeri Titian Teras, percayalah pada kami akan bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan ketransparanan, akuntabel yang jelas. Dan Bapak Ibu, saya janji sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri Titian Teras pada tahun ini, apabila terjadi hal-hal yang memang terdapat kecurangan, saya bersedia bertanggung jawab penuh dan menerima sanksi hukuman yang berlaku. Wah, luar biasa sekali. Sampai di sini saya jadi merinding lah saya. Baik, Ibu, ini untuk siswa-siswa kita yang akan mengikuti PPDB, kira-kira Ibu ada ngasih motivasi nggak Bu untuk mereka? Baik, untuk adik-adik yang memang berminat dan memang punya motivasi, silakan siapkan, jangan ragu. Jadi kuncinya adalah adik-adik semuanya tuh mempersiapkan, kemudian lagi siapkan yang lain terkait dengan akademiknya juga fisiknya, dan jangan lupa doa restu dari orang tua. Itu tentunya bukan karena terpaksa ya, yang penting memang saya berminat ke Titian Teras. Tapi ketika mungkin ragu ya, lebih baik memilih yang terbaik ya. Jadi memang saya mau hidup di asrama, karena memang di asrama itu kan berat. Jadi saya bermimpi ingin jadi tentara, polisi dan semuanya. Mari kita bergabung di SMA Titian Teras. Adik-adik semuanya nanti akan diarahkan untuk menjadi taruna-taruni yang menjadi kebanggaan Provinsi Jambi. Iya, baik. Jadi dokter itu butuh disiplin juga loh ternyata. Jadi tidak mesti harus taruni saja ya Bu ya. Gitu kan bidang ilmu lain tuh butuh disiplin, butuh mandiri. Iya. Ada informasi tambahan yang ingin disampaikan? Mungkin sedikit terkait dengan melengkapi berkas ya. Jadi barangkali pada saat scan bukti fisik itu yang dokumen aslinya usahakan yang jelas gitu ya. Jadi kami tidak ragu pada saat tim verifikasi itu nanti mengoreksi ini kabur, kemudian ukurannya juga. Silakan disiapkan dengan baik, tidak perlu tergesa-gesa meskipun waktunya singkat ya. Jadi setelah semuanya siap dengan scan dari dokumen-dokumen yang cukup banyak, ada 9 poin itu. Jadi baru nanti bisa di-upload, bisa mengisi. Terakhir Bu, ingatkan kembali website-nya Bu. Oh iya, www.smatitianteras.sch.id. Jadi smatitianterasjambi.sch.id. Nanti bisa dilihat di website. Ya, sudah baik. ada semua petunjuknya di sana. Baik. Jadi sahabat Disdik jangan lupa yang ingin ini harus cepat-cepat di hari ini, dimulai di hari ini gitu ya. Nah, jadi langsung buka websitenya, silakan diisi formulirnya dengan tenang, di scan dokumennya gitu ya, ikuti alurnya gitu. Baik, luar biasa sekali bincang-bincang kita, Bapak Henry selaku Kepala Sekolah SMA Titian Teras dan juga Ibu Agustin Ketua PPDB dan juga selaku
waktu kesiswaan ya Bu ya. Luar biasa ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bertemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih Mbak Den kebersamaan sore hari ini. Baik, sahabat Distrik, itulah bincang-bincang kita dengan Bapak Hendy dan juga Ibu Agustin dari SMA Titian Teras terkait dengan proses pelaksanaan PPDB tahun 2025 dan tahun ajaran 2025 dan 2026. Kami harapkan ini bisa memberikan informasi terkait, mungkin barangkali dari sahabat Distrik berminat ini anaknya, keluarga, saudaranya ingin masuk ke SMA Titian Teras. Itulah informasi dari podcast sahabat Distrik. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya channel YouTube dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi agar kami lebih bersemangat ini memberikan informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Saya Dieni Hevi Darniza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Tidak batuk.